Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1353. Siapa yang ingin mati duluan? Berbunyi tiba-tiba, Benyamin menekan tombol kendali jarak jauh di tubuhnya, dan seketika serangkaian alarm berbunyi di seluruh kapal. Lalu terdengar suara kerumunan orang bergegas keluar. Pers segera berhenti dan menatap Ji Fei dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Patah. Ji Fei langsung menghancurkan topeng di wajahnya, dan seketika itu pula wajahnya terpampang di hadapan semua orang. Pers tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Ji Fei akan bersikap begitu terus terang. Setelah berjaga-jaga tadi, Benyamin mulai rileks dan menatap Ji Fei di depannya. Aku sudah menduga itu kamu, tapi aku tidak menyangka itu kamu. Ji Fei mengangguk, senang melihatmu di sini, menabrak. Orang-orang yang ada di dalam kapal sudah mulai bubar. Bahkan ada yang sudah mulai menduduki posisi-posisi penting dan menyiapkan senjata. Benyamin tampak sangat khawatir dengan keempat anak buahnya. Ia menatap Pers dan bertanya, "Kau dan Ji Fei membunuh Langka dan yang lainnya." Dengan berempat, kita tidak butuh siapapun lagi, kata Ji Fei ringan. Benyamin membenci dalam hatinya, tetapi seringai muncul di wajahnya. Sepertinya Ji Fei benar-benar pantas dengan reputasinya. Ji Fei tersenyum tenang dan berkata, "Terima kasih atas pujiannya, lagi pula, sangat mudah bagiku untuk membunuh orang-orangmu." Wajah Benyamin menjadi semakin jelek. Hanya ada satu kapal di laut, dengan 2 atau 300 orang di dalamnya. Ji Fei masih sangat sombong, yang merupakan penghinaan terhadap keberadaannya. Ji Fei, orang boleh sombong dan angkuh, tapi harus ada batasnya. Kalau kamu melampauinya, kamu akan menemui ajal. Saya datang ke sini untuk mencari kematian. Kalau tidak, saya tidak akan datang ke sini. Benyamin, jawaban Ji Fei terlalu belak-belakan, yang membuatnya tampak sangat tidak senang. Dia merasa sangat benci di dalam hatinya, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Ji Fei. "Jika kamu ingin mati, aku pasti akan mengabulkan keinginanmu." Begitu kata-kata itu terucap, situasi di kapal yang sudah tegang menjadi lebih tegang lagi, dan beberapa orang bahkan mulai bersiap untuk menyerang. Ji Fei memandang semua orang di sekelilingnya dan berkata, "Jangan impulsif." "Haha," Benyamin tertawa, "Ji Fei, kamu takut?" Ji Fei menggelengkan kepalanya. "Bukannya aku takut, aku hanya ingin memberitahu mereka bahwa dorongan hati adalah iblis." Benyamin depresi lagi. Juga, di pinggiran barat Longdu, Yang Jie pernah memiliki banyak penembak jitu yang bersembunyi dan bersiap untuk menyerangku. Coba tebak apa hasilnya? Ji Fei menatap Benyamin sambil tersenyum dan berkata dengan tenang. Benyamin merasa seperti ditusuk pisau di jantungnya. Sakit sekali. Dia sudah tahu apa yang dikatakan Ji Fei, bahwa mereka semua terbunuh. Bahkan Yang Jie pun takut. Kalian bisa bayangkan betapa mengerikannya Ji Fei. Saat itu kami masih berada di pegunungan di pinggiran kota dan masih ada tempat untuk melarikan diri. Sekarang, hanya ada satu kapal dan lautan, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Hidup atau mati, tidak ada pilihan. Benyamin, sebaliknya, menjadi jauh lebih tenang, rasa berdarah bisa muncul. Orang-orang ini dapat bekerja sama untuk membunuh Ji Fei. Bahkan, Ji Fei, lupakan saja tentang upaya mengguncang moral tentara. Bagi orang-orang seperti kami, tidak ada yang tidak bisa kami pahami, dan tidak ada yang tidak bisa kami lihat. Jadi jangan buang-buang waktu dengan menggunakan metode ini. Setelah Benyamin selesai berbicara, dia menatap semua orang yang hadir dan berkata, "Semuanya, tenanglah. Di sini, aku akan berbagi hidup dan mati dengan kalian. Paling buruk,
aku akan mati bersama Ji-Fei. Ledakan. Begitu kata-kata Benyamin keluar, semua orang di tempat kejadian langsung menjadi heboh. Itu benar, awalnya, kedatangan Ji-Fei yang tiba-tiba membuat mereka sedikit takut dan bahkan takut. Tetapi sekarang, semua itu hilang. Sekarang aku hanya punya satu pikiran, yaitu melawan Ji-Fei sampai mati, atau bahkan binasa bersama. Benyamin sangat puas dengan perubahan kecil ini. Ia sangat menyukai perubahan ini dan lebih menyukai hasilnya. Ia bahkan berterima kasih kepada Ji-Fei atas bantuannya karena Ji-Fei telah membantunya menyatukan rakyatnya. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan matanya menatap Ji-Fei dengan bangga dan gembira. Ada juga sedikit kelicikan di mata Ji-Fei, dan Benyamin tertipu. Tujuannya menaiki kapal hari ini adalah untuk membunuh mereka semua. Jika dia menunjukkan dominasinya secara langsung, banyak orang akan takut dan bahkan melarikan diri. Kalau dia terjun ke laut, dia tidak akan bisa mengejar ikan-ikan itu satu persatu, akhirnya ada juga yang jatuh ke jaring. Dan pada saat ini, dia dengan sengaja memprovokasi orang-orang ini dan Benyamin agar berpikir bahwa dia sombong dan bertekad untuk membunuhnya, sehingga ada peluang untuk berhasil membunuh semua orang. Perhitungan dan kontra perhitungan, bukankah itu sama? Pers tidak mengerti apa yang dimaksud Ji-Fei. Jadi dia berdiri di samping dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya. Menurutnya, perilaku Ji-Fei terlalu bodoh. Panggilan, diiringi suara angin, Ji-Fei tiba-tiba muncul di depan Pers tanpa peringatan apapun. Pers tercengang. Pers, terima kasih telah mengajakku bergabung. Kau telah menjalankan peranmu dengan baik. Saat suara Ji-Fei jatuh, tangannya juga jatuh. Pers merasa seolah-olah niat membunuh yang dingin melintas di depan matanya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, dan tubuhnya dicengkeram tak terkendali oleh Ji-Fei. Saya ingin berbicara, tetapi tidak ada yang keluar. Pergilah ke neraka, teriak Ji-Fei dan melemparkannya ke bawah perahu. Pers begitu tinggi sehingga dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan jatuh langsung ke perahu yang baru saja dinaiki oleh dia dan Ji-Fei Lai. Berdebar, perahu itu berguncang beberapa kali akibat suara keras itu. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa hal itu tidak menyakitkan. Pers bahkan merasa tubuhnya seolah-olah diliputi oleh napas, dan dia langsung jatuh di atasnya, tetapi tidak ada reaksi. Haha, kau lihat itu, tidak ada akhir yang baik untuk menjadi pengkhianat. Pers adalah contoh terbaik. Dia sekarang telah menjadi pion yang dibuang dan dibunuh oleh Ji-Fei. Kita harus bekerja sama untuk membunuh Ji-Fei. Benyamin tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dia bahkan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Ji-Fei membantunya. Bahkan membantunya mengumpulkan hati orang-orang dan membunuh Ji-Fei bersama-sama. Anak buah Benyamin di atas kapal, yang baru saja menyaksikan serangan Ji-Fei, menjadi lebih bersatu dan lebih bertekad untuk membunuh Ji-Fei bersama-sama. Bunuh Ji-Fei, berteriak serentak. Mereka tidak peduli. Saat Ji-Fei menjatuhkan Pers, dia juga melemparkan monitor yang tidak mencolok ke Benyamin yang sedang tertawa. Pers sekarang berbaring di atas perahu, tubuhnya bisa bergerak. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Tepat saat dia hendak duduk, dia mendengar Ji-Fei mencibir dan berkata, seorang pecundang seperti Pers hanya membuang-buang udara jika dia masih hidup. Semakin cepat dia mati, semakin cepat dia bisa melarikan diri dari dunia ini. Jika dia mati sekarang, dia harus mati jauh dan mati dengan bersih. Pers ingin berdiri, tapi sekarang dia mengerti sepenuhnya. Ji-Fei takut dia akan terluka, jadi dia sengaja menyelamatkannya. Sekarang dia diingatkan untuk menjauh dari sini. Menatap ke arah perahu, pada saat ini,
Dia tiba-tiba merasa bahwa Ji-Fei di atasnya adalah eksistensi yang agung dan mulia. Korbankan dirimu demi orang lain dan jadilah orang yang tidak egois. Itu adalah eksistensi yang dia kagumi. Hatiku dipenuhi rasa syukur dan emosi. Dia berbaring di atas perahu tanpa bergerak, tetapi mengulurkan tangan untuk menyalakan perahu dan perlahan pergi. Dia tidak ingin Ji-Fei terganggu olehnya. Ketika Ji-Fei mendengar suara mesin, dia merasa lega, cerdas dan mengerti maksudnya. Sekarang dia akhirnya bisa melepaskan diri dan membunuh Benyamin dan yang lainnya. Siapa yang ingin mati lebih dulu? Bab 1354. Terima kasih kepada siapa yang ingin mati lebih dulu. Pertanyaan Ji-Fei mengejutkan semua orang. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Tapi hal itu juga membuat mereka benar-benar marah. Kalau begitu biarkan Ji-Fei mati dulu. Wah, mantap. Terdengar suara peluru yang ditembakkan. Mereka mulai bertengkar saat mereka tidak sependapat. Mereka telah berselisih sejak lama, dan mereka yang menahan napas dan ingin mengambil tindakan tidak dapat menahannya lagi. Jadi mereka mulai mengambil tindakan langsung, dengan maksud untuk membunuh Ji-Fei secara langsung. Jadi orang-orang ini tidak ragu sedikit pun, mereka hanya memiliki dorongan dan keinginan untuk membunuh Ji-Fei. Sesaat peluru berterbangan di mana-mana, akan tetapi, tubuh Ji-Fei seperti hantu, terus bergerak dan menghindar dari belat. Setiap kali peluru hendak melukai atau membunuhnya, Ji-Fei menghilang. Peluru kehilangan sasarannya dan terus terbang, seringkali mengenai tubuh orang lain di sisi berlawanan. Beberapa orang yang kurang beruntung terkena peluru, baik tewas maupun terluka, dan ratapan mereka bergema di seluruh kapal, menggetarkan hati setiap orang. Hal ini membuat anggota Skull and Bones di tempat kejadian semakin marah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang bisa menghindari peluru. Yang lebih penting, penghindaran pihak lain jelas merupakan bentuk pamer, karena penolakan mereka untuk melawan membuat mereka semakin marah, sehingga mereka menembak lebih ganas. Bahkan beberapa orang yang tidak berada di dewan, setelah mengetahui situasi tersebut, bergegas ke dewan dan bergabung dengan tim yang ingin membunuh Ji-Fei. Sebelum mereka menyadarinya, semua orang di kapal telah datang ke geladak dan menembaki Ji-Fei dengan liar, dengan hanya satu tujuan, membunuhnya. Ji-Fei melihat jumlah orang semakin bertambah dan semakin berkurang, dan raut wajah puas muncul di wajahnya. Inilah hasil yang diinginkannya. Semua berkumpul di dek kapal ini. Benyamin berdiri di depan layar pengawas saat ini, memperhatikan Ji-Fei menghindar kemana-mana. Ketika suara tembakan terdengar, dia segera naik lift dari lantai kayu lapis dan datang ke ruang pengawasan. Melihat Ji-Fei menghindar dengan ringan seperti burung. Meskipun itu penuh kebencian, ada cibiran dan ejekan di matanya. Itu sia-sia dan dia akhirnya akan dipukuli sampai mati. Lagi pula, pelurunya banyak, tapi kekuatan seseorang terbatas. Berapa lama dia bisa mempertahankan kecepatan ini? Dia menatap wakilnya di sebelahnya. Mir, suruh semua orang terus menembak. Suruh semua orang di lantai kayu untuk menembak. Kamu harus membunuh Ji-Fei. Oke. Mata Mir menyapu layar lebar. Raut wajahnya penuh kegembiraan dan niat membunuh. Ia segera berbalik dan mulai menelepon untuk membuat pengaturan. Para anggota Skull and Bones yang menerima perintah itu langsung menjadi fanatik. Pikiran mereka sama dengan Benyamin. Mereka semua merasa bahwa Ji-Fei akan lumpuh dan dipukuli sampai mati dalam waktu singkat. Namun, Ji-Fei sangat santai saat ini. Dia bisa saja membunuh orang-orang ini dengan mudah. Tetapi dia tidak melakukannya. Tujuannya sangat jelas, yaitu menarik perhatian semua orang dan membunuh mereka secara perlahan. Wah, tepat di depannya saat dia berlari, suara peluru terdengar,
Jifei jelas melihat peluru itu datang ke arahnya. Dia menghindar ke kiri tanpa tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan maju peluru berubah. Peluru itu terbang ke depan dan ke samping, dan dengan bunyi embusan, peluru itu mengenai dahi seorang pria di depannya. Darah segera menyembur keluar dan dia meninggal di tempat. Peluru lain datang dari belakang. Jifei segera membungkuk. Peluru itu melesat melewati tubuhnya dan mengenai jantung orang yang baru saja menembaknya, membunuhnya. Adegan yang sama diputar berulang-ulang di seluruh belat, tetapi tidak seorang pun menyadari bahwa Jifei lah yang melakukannya. Di mata mereka, Jifei terlalu beruntung dan mampu menghindarinya. Melihat kematian rekan-rekannya pun membangkitkan amarah dan kebencian mereka, dan keinginan mereka untuk membunuh Jifei pun semakin kuat. Orang-orang menjadi gila, peluru menjadi gila, dan kebisingan menjadi gila. Benyamin sedang memegang segelas anggur merah di tangannya saat itu, menatap segala sesuatu di depannya. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Meskipun dia melihat anak buahnya berjatuhan satu demi satu, dia percaya bahwa asalkan Jifei terbunuh, dialah pahlawan terhebat dan kekalahan apapun akan setimpal. Hampir setengah jam berlalu sebelum Benyamin menyadari ada sesuatu yang salah. Gerakan Jifei melambat, seolah dia lelah. Namun, suara tembakan di kapal sudah tidak terdengar lagi, dan Jifei kini berjalan di geladak kapal setenang angin sepoi-sepoi. Di tempat sosoknya menghilang, di sana terlihat sesosok tubuh tergeletak di tanah dalam genangan darah. Jifei mulai membunuh orang atas inisiatifnya sendiri. Dia membunuh semudah dia menghindar, mendesis. Benyamin menarik napas dan tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia segera melihat kembali ke tempat kejadian dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Tertipu, Jifei sebenarnya menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing semua anak buahnya keluar, dan mereka akhirnya terbunuh oleh peluru satu sama lain. Meskipun kapal pesiar itu mewah, ruang deknya terbatas. 200 atau 300 orang yang berkumpul di dek pada saat yang sama mungkin tampak memiliki daya tembak yang kuat, tetapi mereka juga saling menyerang. Bagaimana mungkin mereka tidak saling melukai atau membunuh secara tidak sengaja? Sedih sekali, wah, gelas anggur di tangannya terjatuh dengan keras ke tanah, dan dia melihat ke layar. Sialan Jifei, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Wakil Mir memandang Benyamin, apa yang harus kita lakukan? Kamu pergi dan persiapkan sekoci penyelamat untukku sekarang. Aku akan pergi ke lantai bawah dan meledakkan bahan peledak di dalam sekoci. Benyamin berkata dengan dingin. Dia berencana untuk meledakkan kapal itu dan membiarkan Jifei mati bersamanya. Mendengar hal itu, Mir langsung menggelengkan kepala dan berkata, Presiden, persiapkan perahu untuk melarikan diri, dan saya akan meledakkan bahan peledaknya. Mil, aku pergi, kau kabur saja. Benyamin segera menghentikannya. Berbahaya sekali meledakkan bahan peledak itu. Sebaiknya aku pergi. Mir berlari keluar dengan cepat. Benyamin menatap punggung Mil sambil tersenyum tipis. Beginilah seharusnya kamu memanfaatkan orang dengan baik. Dia tidak bermaksud pergi. Dia hanya berpura-pura pergi. Lagi pula, begitu bahan peledak di gudang bawah terbakar, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Namun jika ia meminta Mir untuk langsung pergi, bisa jadi Mir tidak mau pergi, bahkan bisa jadi melarikan diri, maka ia hanya bisa berkata bahwa ia yang pergi. Mir sangat jujur. Dia benar-benar tertipu dan bergegas pergi. Sangat puas, ia segera meninggalkan ruang pemantauan dan bergegas ke sisi kiri kapal, di mana terdapat speedboat cadangan. Ini adalah sesuatu yang hanya ia dan Mir ketahui, dan itu untuk penggunaan darurat. Bagaimanapun,
Kapal itu telah lama terombang-ambing di laut, dan tidak ada yang tahu kapan bahaya akan datang. Tepat saat ia hendak mencapai kapal pesiar, tiba-tiba terdengar ledakan keras dan seluruh kapal pesiar berguncang. Benyamin terdiam. Apakah benda itu meledak? Pada saat itu, dia merasa seolah-olah ada bayangan gelap yang jatuh dari langit di atas kepalanya, dan secara naluriah dia melompat ke samping dan menghindarinya. Ketika dia mendongak, Jifei sedang berdiri di depannya. "Jifei, mengapa kamu ada di sini?" Menatap belat di atas. Ruang pemantauannya tadi berada di lantai 3, dan sekarang berada di lantai 4. Ada perbedaan 4 lantai. Bagaimana Jifei bisa tiba-tiba muncul? Benyamin merasa seperti melihat hantu. Terima kasih kepada Pers. Bersambung.